Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan baca kitab tauhid, di mana kita kemarin telah sampai di dalam bab yakni berdakwah menuju tauhid, berdakwah kepada Allah, yakni untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai hadis mana? Sahal bin Sa'ad ya. Naam. Nam qala mu'allif rahimallah wa nafa'ana bi ulumihi bid darani amin. Walahuma an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar la utiyanna rayah ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'toha falamma asbahu ghadaw ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ayyu'toha faqala aina Ali bin Abi Thalib faqila huwa yashtaki ainaihi fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu fa bara'aka allam yakun bihi wajaun fa atahu raya wa qala unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Nah, walahuma yakni riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim di dalam sahihnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sahal bin Sa'ad yaitu Sahal bin Sa'ad bin Malik bin Khalid al-Ansari, sahabat Ansor, al-Khazraji dari kalangan Khazraj, as-Sa'idi sahabiyun syahirun, seorang sahabat yang terkenal yang wafat tahun 88 Hijriyah. Wa qad jawaza mi'ah, ya usianya 100 lebih. Beliau mengatakan dari beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yauma Khaibar, yakni pada saat hari Khaibar, yang mau perang Khaibar, yakni tahun 7 Hijriah. Beliau mengatakan la'utiyanna royah. Ini dalam bahasa Arab, ini ada pengukuhan, penekanan, lamu taukid dan juga nun taukid. La'utiyanna royah, ini berarti menunjukkan sangat pentingnya ini. Ini artinya
sungguh aku akan berikan, sungguh aku akan memberikan bendera. Aku akan serahkan, aku akan mendirikan bendera. Bendera ini maksudnya ada komando perang. Ini agungnya bendera. Bendera ini komando perang, bendera komando perang. Aku akan berikan ini apa? Bendera ini. Bendera sini maksudnya adalah bendera alamul jais, yaitu bendera untuk perang sebagai tanda sebuah pasukan yang yarji'una ilaihi inda al-kari wal far. Jadi tempat berkumpulnya ini apa? Pasukan nanti ini. Ini aku akan berikan bendera ini. Yani godan besok. Yani besok hari atau hari esok kepada rojulan, kepada seseorang, seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya, disebutkan. Tidak disebutkan siapa itu, tapi sifatnya disebutkan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan orang ini. Dan juga dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia sendiri juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadaihi. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Jadi ini berita gembira juga dari Nabi. Semoga Allah menganugerahkan, memberikan kemenangan, kemenangan melalui tangannya, melalui tangan laki-laki ini. Ini kan menunjukkan suatu keutamaan. Suatu keutamaan. Jadi ini berita gembira bahwasanya pasukan nanti yang dipimpin akan menang. Akan mendapat kemenangan. Maka akhirnya apa? Fabatan nasu yadukuna lailatahum. Maka semalam itu orang-orang, yani para sahabat ya tentunya, yang mendengar itu semuanya membicarakan hal itu. Jadi membicarakan nggak tidur, membicarakan itu. Siapa kira-kira di antara mereka yang akan diberi oleh Rasul tentang bendera itu? Karena keutamaannya. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi nggak disebutkan namanya siapa. Artinya orang-orang siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira? Nah, yang dukun mereka terus berbincangan itu. Falama asbahu. Ketika di pagi harinya, maka mereka semua pergi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masing-masing berharap kiranya dia akan diberi bendera itu. Akan diberikan bendera itu kepadanya. Kemudian ternyata Rasulullah SAW kemudian bertanya, Aina Ali, di mana Ali bin Abi Thalib? Jadi rupanya dicari ini, di mana nih Ali bin Abi Thalib? Berarti nggak hadir di situ. Ditanya di mana Ali bin Abi Thalib? Maka dijawab, yakni wa yastaki ainahi. Beliau dia sakit kedua matanya. Kedua matanya sakit. Maka akhirnya mereka pun mengutus seseorang utusan kepada Ali. Dan didatangkanlah Ali tersebut. Beliau didatangkan. Ini juga menunjukkan ini keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ini Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi. Ya. Jadi anak paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menantu Rasulullah. Karena suami dari putri beliau yaitu Fatimah. Dan juga khalifah yang keempat. Termasuk juga min asbaqil sabiqin. Termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan juga termasuk salah seorang dari 10 sahabat yang diberi berita gembira masuk di dalam dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum ajmain. Qutila
Ali ini nanti terbunuh nanti di usia di tahun 40 Hijriah. Kemudian ketika disampaikan, beliau sakit kedua matanya. Kemudian mereka pun mengutus utusan. Jadi begitu dicari ya langsung sudah mereka mengutus utusan untuk menjemput Ali. Kemudian Ali disuruh didatangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Beliau kemudian disebutkan sini fabasoko fi ainahi. Beliau kemudian meludah pada kedua belah matanya, diludahi. Diludahi ya mungkin ya sedikit lah mungkin ya diludahi di situ, tapi ini udah Rasul yang meludahi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini obat wada'alahu dan didoakan kemudian. Didoakan oleh Rasul. Siapa berdoa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustajab doanya. Langsung seketika itu fabaro'a, sembuh langsung. Seakan-akan tidak pernah sakit. Seakan-akan tidak pernah sakit. Kemudian habis itu fa'atahu royah, ternyata bendera perang tadi, bendera komando perang diberikan oleh Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Diberikanlah bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Waqala, dan beliau bersabda, unfut ala rislik hatta tanzila bi sahatihim. Jadi maksudnya ada imdi liwajhika. Unfut ala rislik, ya sudah. Ya, melangkahlah ke depan. Melangkahlah ke depan. Jadi dengan tegas melangkah ke depan tegap. Dengan tenang. Jadi dengan tenang, tidak tergesa-gesa, juga tidak jadi penuh perhitungan. Pokoknya jalan dengan tenang kamu. Jalan terus ke depan dengan tenang, hatta sampai engkau tiba di tempat mereka. Hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka, di halaman mereka, di tempat mereka. Kemudian setelah itu, nah ini penekanan berkaitan dengan pembahasan kita. Tsumma ud'uhum ilal Islam. Kemudian serulah, ajaklah mereka kepada Islam, untuk masuk Islam. Yaitu Islam, artinya Islam ini adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Yaitu untuk berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, berserah diri pasrah sepenuhnya dengan kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan. Dan bersih berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Ini Islam. Bagaimana disebutkan oleh yakni penulis kitab ini dalam kitab ini Ushul Tsalatsa. Jadi Islam itu adalah ada 3 poin di situ. Yakni patuh berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan bertauhid, mentauhidkan Allah. Kemudian inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Kemudian wal khulusu minasyirki wa ahlihi, selamat dari kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Ini Islam. Orangnya berarti muslim. Maka seyogianya seorang muslim, kalau kita sebagai seorang muslim, yang namanya muslim kan berarti orang Islam. Ya seharusnya ini merasa kalau dia sebagai muslim, maka harus ini istislam lillah, pasrah sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ini sudah kewajiban setiap muslim. Seorang muslim wajib begini. Kemudian al-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Jangan menentang. Mengaku muslim masih melakukan kesyirikan, masih minta-minta kepada selain Allah. Disuruh diperintahkan sesuatu masih ditawar-tawar, tidak taat.
Kalau yang cocok dengan hatinya ditaati, kalau enggak, maka tidak boleh. Demikian juga al-khulus, bersih dari jauh dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Maka ajaklah mereka kepada Islam ini, kata Nabi. Ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan, sampaikan kepada mereka tentang hak Allah yang wajib jadi mereka tunaikan. Artinya, yakni setelah mereka disuruh kepada Islam, mereka mau menerima itu, yang intinya situ adalah tauhid. Setelah itu baru kemudian sampaikan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan setelah itu. Yani menunaikan hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan setelah itu. Termasuk apa? Salat. Ini hak Allah. Setelah bertauhid, hak Allah yang paling agung ada bertauhid. Beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Habis itu apa? Salat. Ini hak Allah. Sampaikan kepada mereka. Salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Rukun Islam. Ini hendaknya dilakukan, dijaga. Dan ini juga kita ambil pelajaran dari sini bahwasanya kita seorang muslim juga demikian seukianya. Kita sudah muslim sejak dulu. Sudah muslim, tetapi terkadang tidak sedikit orang Islam kurang ngerti tentang masalah tauhid. Masih melakukan kesyirikan. Yang kedua, kadang-kadang sholat, kadang tidak. Sholat kayak dipaksa-paksa. Padahal ini kan kewajiban sebagai seorang muslim. Ini hak Allah yang harus ditunaikan setelah bertauhid. Sholat. Dan sholat ini adalah amalan yang paling baik. Amalan manusia yang paling baik setelah tauhid. Apalagi sholat juga nanti pertama kali akan dihisab. Dari amalan seorang hamba. Di akhirat itu sholatnya. Makanya termasuk ini. Jaga sholat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka sholat. Demikian juga zakat. Barang siapa memiliki harta yang wajib dizakati, yang sudah mencapai nisab, kemudian dipegang setahun, keluarkan zakatnya. Termasuk juga puasa, haji dan yang lainnya. Ini. Jadi setelah mereka ajak kepada Islam, habis itu sampaikan kepada mereka apa kewajiban-kewajiban seorang muslim. Maka ini memang penting, termasuk juga para dai untuk menyampaikan, ustadz menyampaikan pada muslim ini, menyadarkan mereka apa sih kewajibannya sebagai seorang muslim gitu kan. Supaya tahu. Jangan muslim sudah lama belum tahu juga kewajibannya. Salat, zakat, puasa, haji. Ini sampaikan kepada mereka. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memberikan targhib motivasi, yaitu untuk berdakwah itu. Beliau bersabda, "Fawallahi, maka demi Allah, kiranya Allah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin am." Kiranya Allah memberikan hidayah satu orang melalui engkau, kamu menjadi perantara. Allah memberikan hidayah kepada satu orang saja itu lebih baik daripada unta merah. Gambaran unta merah merupakan anfasu amwalil Arab. Harta orang-orang Arab yang paling yang paling yang paling tinggi nilainya ketika itu. Ya mungkin kalau di kita atau di situ ya, apa harta yang paling mewah? Mungkin mobil yang paling bagus misalkan. Harganya yang sangat mahal misalkan. Nah ini menjadi perantara. Allah memberikan hidayah melalui kita, itu nilainya jauh lebih besar daripada harta yang paling mewah tadi. Harta yang paling mewah tadi. Nah ini adanya targhib ini, motivasi agar orang itu semampunya melakukan berdakwah. Barangkali orang itu mau menerima hidayah
barangkali Allah memberikan hidayah melalui kita, mungkin dengan 1 atau 2 patah kata dari kita, kemudian mau menerima itu. Nama di sini dikeluarkan Imam Bukhari dengan nomor 2942, demikian juga Imam Muslim dengan nomor 2406. Berikutnya, makna yang terkandung dari hadis ini. Makna terkandung dari hadis ini, yakni qala Rasulullah Fauzan hafizallahu taala, ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyara sahabah binti sori muslimin ala yahudi minal ghadi ala yadi rajulin lau fadilatun azimah wa muwalatun lillahi wa li rasulihi fastasrafa as-sahabatu bidzalik. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira nih kepada para sahabat bahwasanya kaum muslimin akan menang, akan mendapat kemenangan melawan Yahud Alkitab di hari esoknya melalui tangan seseorang, maksudnya pimpinan seseorang yang memiliki keutamaan yang agung dan loyal kepada Allah dan juga Rasulnya. Apa keutamaan tadi? Dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini suatu keutamaan. Dan ini masih disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka ini mesti demikian. Sehingga para sahabat pun menganggap itu ada suatu keistimewaan. Keistimewaan orang dipilih itu. Sehingga masing-masing tadi menginginkan. Masing-masing menginginkan kiranya laki-laki itu adalah dia. Mengapa? Karena besarnya ambisi mereka, semangat mereka untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kita terkadang ketika melihat semacam itu, ya biarlah, ya memang sudahlah, biarlah begitu. Tidak ada harapan, kira-kira mudah-mudahan saya. Kayak ini urusan akhirat ini. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, setelah tiba di sana, mereka pada datang kepada Nabi tadi. Ternyata Nabi SAW justru mencari Ali. Yang ketika itu tidak bisa hadir karena apa tadi? Sakit mata. Sakit kedua matanya. Kemudian akhirnya dihadirkan. Kemudian diludahi kedua matanya yang sakit itu oleh Nabi SAW. Oleh Nabi SAW. Ya, dari air liur beliau yang penuh berkah. Akhirnya sembuh dan didoakan kesembuhan. Akhirnya sembuh seketika, seakan-akan tidak pernah sakit. Ini juga merupakan ijaz, mukjizat Rasulullah SAW. Akhirnya setelah itu, maka bendera kepemimpinan pasukan tadi diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib ini. Dan beliau memerintahkan agar tetap berjalan dengan tegak. Berjalan terus dengan penuh, dengan pelan, tegap, tidak tergesa-gesa, sampai tiba di daerah mereka. Kemudian Nabi memerintahkan agar mereka diajak untuk masuk Islam. Jika mereka telah mau masuk Islam, disuruh kemudian memberitahukan kepada mereka kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim yang harus ditunaikan. Apa saja kewajiban-kewajibannya. Maka ini sekali lagi seorang muslim kita harus tahu ini. Maka mencari tahu tentang kewajiban apa sebagai seorang muslim, saya sudah sebagai seorang muslim, apa kewajiban saya, ini penting. Jangan pokoknya Islam. Tapi nggak ngerti kewajibannya, sehingga tidak pernah melakukan kewajiban-kewajibannya. Kemudian beliau Rasulullah SAW menjelaskan kepada Ali tentang apa? Keutamaan berdakwah tadi. Keutamaan berdakwah kepada Allah. Dan bahwasanya seorang dai apabila melalui tangannya
melalui perantara dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang satu aja, itu jauh lebih baik daripada harta dunia yang paling mewah ketika itu. Ini juga masa kita nggak kepingin kerja dapat gaji misalkan berapa dolar misalkan kan. Ini nilainya ketika dia ikhlas hanya mencari ridha Allah. Kemudian dengan omongannya itu, mungkin dengan apalah yang dia lakukan untuk berdakwah itu, kemudian seorang satu itu terbuka hatinya, apalagi dua gitu kan, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, maka ini suatu keutamaan. Masa kita tidak ingin? Dan Anda ketika melihat semacam ini jangan merasa, wah saya kan bukan ustadz gitu kan, saya kan bukan ustadz, bukan pengajar, mungkin itu untuk ustadz-ustadz lah. Tidak, ini kan semua seseorang berhak untuk mendapatkan itu. Kalau memang menjadi perantara, dan ini banyak kan, perantara banyak. Bisa saja Anda sampaikan buku, kemudian bacakan buku, kemudian diajak mungkin makan bersama atau ngopi atau apa, kemudian habis itu disampaikan dengan bahasa gaul kita. Kemudian intinya di situ, dia kita ajak, macam tadi, diajak kepada Islam, diajak untuk mengamalkan syariat-syariat Islam, kita sampaikan apa kewajiban sebagai seorang muslim, tentu dengan lemah lembut. Kemudian mereka ternyata mau menerima. Wah, ini suatu keutamaan. Jangan diremehkan semacam ini. Nilainya ya, sangat besar sekali. Tidak bisa ternilai. Maka ini lebih baik. Hal itu lebih baik baginya daripada harta yang paling berharga di saat itu. Kalau sekarang ya harta dunia paling berharga apa? Itu masih lebih baik dari itu. Ini kalau satu orang. Bagaimana kalau ada 2 orang, 3 orang? Maka dari sini juga termasuk apa? Motivasi. Misalkan antum menyampaikan ada 1 orang, 2 orang, kepingin minta belajar, minta bertanya sesuatu. Nggak masalah. Walaupun nggak usah banyak orang. Bisa jadi kalau hanya 1 orang. 1 orang yang hadir, dia paham, kemudian diberi hidayah oleh Allah melalui Anda, itu lebih baik daripada ada 50 orang, nggak ada, nggak nyadar semuanya misalkan. Karena niatnya, artinya kita berkaitan dengan ilmu ini memang sudah nggak usah melihat, memandang jumlah, tapi tadi ketika ada orang minta, apalagi kita sampaikan kepadanya, kemudian dengan itu mereka mendapat hidayah melalui perantaraan kita, maka ini suatu keutamaan. Maka berlomba-lombalah untuk itu. Berlomba-lomba untuk itu. Sejauh kemampuan kita tentunya. Kemudian hadis ini dikaitkan dengan bab berdakwah kepada tauhid atau kepada syahadat an la ilaha illallah. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat disyariatkannya untuk berdakwah kepada Islam. Kepada Islam yang ia merupakan makna syahadat an la ilaha illallah. Karena rukun pertama Islam tentunya adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tentu ini yang didakwahkan. Dijelaskan, disampaikan gitu kan. Bagaimana telah kita sebutkan bab-bab sebelumnya. Keutamaannya, maknanya, keutamaannya, konsekuensinya, fadilahnya ketika bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kemudian diajak orang untuk itu. Diajak ke situ. Nah ini kepada Islam. Di sini disyaratkan untuk itu. Dan juga menjelaskan tentang keutamaan berdakwah kepada hal itu, kepada Islam, kepada tauhid, kepada syahadat an la ilaha illallah. Keutamanya agung sekali. Agung sekali. Nah, jadi ini ada kaitannya. Maka hadis ini dijadikan antara dalil yang menerangkan tentang bab tersebut, yaitu bab untuk berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah. Bagian terakhir dari bab ini, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Emas sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran ini. Yang pertama,
Yani fadilatun zahirah li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa syahadatun minar Rasul sallallahu lahu bimuwalatihi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Keutamaan yang nyata, yang tampak jelas, yakni bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga kesaksian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini mencintai Allah dan juga Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya, setia, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini keutamaan. Bahkan tidak hanya itu, Allah pun mencintai, Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dia dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ini menunjukkan keimanannya, ini tulus, benar, zahiran wa batinan, zahir dan batinnya. Ini kesaksian yang tazkiyah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan. Yang kedua, yaitu isbatu anallaha yuhibbu awliya'ahu mahabbatan taliku bijalalihi. Bahwasanya ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai wali-walinya, wali-wali Allah. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, Allah mencintai mereka. Dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita tafsiri maksudnya bukan cinta itu, tapi senang, tapi ingin memberikan pahala dan seterusnya. Tidak. Ya kita fahami, kita menerima ini, ya sudah. Allah mencintai wali-walinya dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menafikan, tanpa mentakwil, ya, tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya. Ya, kita imani itu, karena hadis ini menyebutkan semacam itu. Demikian juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Jadi sering kita sampaikan, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mensifati, mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diimani sebagaimana yang datang di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, diimani begitu aja. Mengimaninya wajib. Ya. Menanyakan bagaimana hakikatnya, ini bid'ah, tidak boleh. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Mengimaninya wajib. Ya ini, wa kaifu, bagaimana hakikatnya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu hakikatnya. Maka ini kita imani sebagaimana dengan kecintaan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, yang ini sayukinya dicontoh. Dan kita contoh, karena kita ini mencontoh generasi salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, ini apa ketiga? Khirsus sahabah, besarnya semangat para sahabat radhiyallahu anhum untuk mendapatkan kebaikan, untuk bisa mendapatkan kebaikan, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, saling mendahului untuk melakukan amal soleh radhiyallahu anhum ajmain. Ya, terkadang kita kan terbalik, kadang-kadang ini urusan dunia duluan, aku dulu gitu kan. Urusan ibadah kamu aja dulu. Yang terbalik. Sholat contohnya, lihat. Orang yang ngerti sholat berjamaah harusnya di shaf pertama. Ya kan? Karena keutamaannya. Allah berselawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Jangan kita dorong-dorong orang, ayo kamu masuk kamu. Kita akhirnya bagian belakang. Ya rugi. Adzan contohnya juga. Kalau nggak ada adzan yang tidak ada adzan muadzin rawatib, itu pun kadang-kadang saling mendorong, kamu aja yang adzan, kamu aja. Padahal keutamaannya tinggi sekali tuh. Nah, jadi kalau memang nggak ada muadzin yang rawatib, yang tetap gitu kan, ya sudah, Anda di masjid duluan,
Di masjid kebetulan musola atau masjid nggak ada yang adzan, ada adzan. Jangan nggak ada yang adzan. Kita juga nggak adzan, akhirnya kita juga saling menunggu, nggak ada yang adzan. Ya, nggak boleh. Jadi intinya di dalam masalah amal-amal soleh, amal-amal akhirat, kita dianjurkan untuk berlomba-lomba saling mendahului. Sholat berjamaah, bersegera. Jangan sholat Jumat kadang-kadang molor. Jumat yang lain udah pada datang, nanti aja lah, orang belum khutbah kan. Sudah khutbah, yang penting kan dapat sholatnya, yang penting kan sudah dapat sholat jamaah. Rugi kita. Rugi. Kalau bisa yang pertama. Nah, maka digambarkan orang yang pertama kali datang sholat Jumat kayak orang berkorban dengan unta. Berikutnya dengan sapi. Berikutnya dengan domba. Semacam itu. Ini keutamaan maksudnya. Ini contoh ini. Jadi para sahabat ketika sampaikan semacam itu, berlomba-lomba, mudah-mudahan saya semacam itu. Ini menunjukkan apa? Begitu besar ambisinya para sahabat untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan. Takut kalau keduluan orang. Kalau urusan dunia sudah kamu dulu aja. Gitu. Ini dunia tidak masalah, kita bagian belakang. Tapi urusan akhirat, urusan ibadah, amal soleh, kalau bisa kita ini berlomba-lomba. Sebagaimana para sahabat bersemangat untuk itu. Nah, yang keempat, disyariatkannya masru'iyatul adab indal qital. Disyariatkannya untuk mempunyai adab di dalam peperangan. Tidak teriak-teriak, tidak ngomong, meninggikan suara, tidak gaduh yang tidak dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan. Ini. Ya, seorang muslim hendaknya memang demikian. Melakukan adab-adab yang harus ditunaikan. Ada adab-adab. Ya, adab ini penting untuk kita ketahui. Jangan seorang muslim udah kenal sunnah nggak tahu adab. Termasuk adab di sini ketika ini ada adab indal qital di hadis ini. Kemudian yang kelima, amrul imami ummalahu birrifqi wallin min ghairi dha'fin wala intiqadin azimatin. Ini penting. Seorang imam di sini Rasul SAW memerintahkan bawahannya, gubernur-gubernurnya, perwakilannya, ini memerintahkan dengan untuk apa? Untuk berlemah lembut, untuk tidak tergesa-gesa di dalam berbuat, di dalam melakukan tindakan-tindakannya, tapi tidak lemah. Lambat tapi bukan berarti lemah, tapi kuat, tapi lambat perlu perhitungan. Tidak tanpa perhitungan, akhirnya menyesal di kemudian hari. Tidak demikian. Penuh semangat, tenang, tegap. Ini yang diperintahkan. Seorang muslim juga memang demikian. Dianjurkan untuk apa? Berlemah lembut, arif. Berlemah lembut, karena kelembutan ini akan menjadikan sesuatu itu baik. Tapi ketika kelembutan ini sudah dicabut, tidak ada kelembutan, tidak ada kelemah lembutan, yang terjadi adalah kasar dan akan menjadikan sesuatu itu tidak baik. Maka kita diperintahkan. Termasuk juga di dalam berdakwah ini harus lemah lembut, lemah lembut. Bukan berarti mengikut mereka, tapi dengan adab dan kelembutan. Bukan berarti lemah, tetapi ini adabnya demikian. Kemudian poin yang keenam dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah wajibnya berdakwah, wujub dakwah ila Islam, wajibnya berdakwah kepada Islam ini. Kepada Islam, bukan kepada golongan, bukan kepada partai, bukan kepada kelompok tertentu, bukan kepada dirinya, tidak. Tetapi kepada Islam. Supaya orang ini kenal Islam, kenal syariat-syariat Islam. Bisa melaksanakan tugasnya, kewajibannya kepada Allah dengan benar. Ini. Dia berdakwah, wajibnya berdakwah kepada Islam ini. Lebih-lebih, jadi sebelum berperang atau memerangi, yakni orang-orang kafir. Jadi seru dulu, didakwai dulu. Mau? Alhamdulillah, enggak mau. Nah,
baru tahap berikutnya. Maka di sini barang siapa yang tidak mau menerima dakwah dari kalangan orang-orang kafir, wajib untuk diperangi. Tentu ini ya sekali lagi ketika memang Islam kuat, pemerintahan Islam kuat, semacam itu. Kemudian juga termasuk pelajaran dari sini kita ambil, yakni bahwasanya dakwah, ana dakwah takunu bitadrij. Ini penting. Bahwasanya dakwah itu mesti dengan bertahap, pelan-pelan, setapak demi setapak, bertahap. Tidak langsung kepingin kayak membalik tangan, tentu tidak. Ini bertahap, pelan-pelan. Maka di sini pertama kali orang kafir diajak untuk masuk Islam dulu. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sudah aman, sudah masuk Islam. Itu dulu ya. Begitu masuk Islam kan aman sudah. Karena bukan kafir lagi. Baru kemudian diperintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang diwajibkan di dalam Islam. Rukun-rukun Islam setelahnya. Ini bertahap. Mana yang lebih penting? Dimulai dari yang terpenting, kemudian berikutnya dan berikutnya. Tentu ini yang penting ketika orang itu belum masuk Islam dulu. Supaya aman. Nah, habis itu kemudian baru berikutnya dan berikutnya. Kalau orang itu sudah Islam misalkan, sudah Islam maka ya sampaikan. Hal yang paling penting. Kayak tadi bertauhid. Kemudian sholat. Kemudian kewajiban berikutnya dan berikutnya. Dan terus bertahap demikian. Setelah yang wajib-wajib itu sampaikan, baru kemudian juga yang sunnah-sunnah sampaikan. Nah demikian. Jadi sehingga semakin lama orang itu didakwai atau juga berdakwah, maka tentunya semakin bertambah ilmunya, semakin baiklah amalnya. Kita pun demikian hendaknya, ya kan? Dimulai dari yang paling penting. Jangan ngurusi sesuatu yang misalkan yang mengerjakan sesuatu yang sifatnya mungkin hanya tidak wajib dengan sunnah, tapi yang wajibnya ditinggalkan, maka tidak boleh. Kewajibannya tidak tahu. Sementara masa-masa yang lain justru dia kerjakan, tidak boleh. Maka yang utama dulu dipahami kemudian diamalkan. Kemudian yang berikutnya, fadlu dakwah ila Islam, keutamaan tadi berdakwah kepada Islam. Dan ini keutamanya apa? Ada kebaikan bagi orang yang didakwai dan juga orang yang berdakwah. Orang yang berdakwah. Apa manfaat dakwah bagi orang yang didakwai? Apa manfaatnya? Diambil dari tadi. Apa kira-kira manfaatnya? Bisa. Kalau orang itu terjun dakwah, siapa yang mendapat manfaat? Orang yang didakwai apa orang yang berdakwah? Kedua-duanya. Orang yang berdakwah apa manfaatnya? Yang didakwai dulu apa manfaatnya? Bisa jadi dengan itu dia mendapat hidayah. Kan yang memberikan hidayah itu Allah gitu kan. Apalagi kalau dakwahnya orang yang akan mendakwai itu berdoa dulu, mendoakan, menggabungkan ya. Ya Ali mendoakan baik. Semoga dibuka hatinya mau menerima ajaran yang benar ini gitu. Menerima dakwah yang benar ini gitu. Doakan. Karena memberikan hidayah Allah gitu kan. Kemudian dia dakwai, dia ajak dengan lemah lembut, dengan ikhlas. Kemudian akhirnya diberi hidayah. Nah, ini manfaat bagi orang yang didakwai. Bagi orang berdakwah apa manfaatnya? Manfaatnya adalah pahala yang besar. Pahala yang agung. Semacam tadi, satu orang aja nilainya lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada harta dunia yang paling mewah lah ya ketika itu. Maka ini keutamaan. Jadi tidak ada ruginya ini. Tapi tentu kemarin kita sebutkan harus dibanding dengan ilmu. Ilmu juga tahu ilmu yang akan didakwakan apa, itu tahu dia siapa yang harus dihadapi, maka ini juga harusnya mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya,
Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan, yakni apa? Benarnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana itu? Jadi dari berita gembira yang beliau beritakan, dan kenyataannya ini kan disampaikan ini belum terjadi itu perangnya. Nanti akan menang. Belum terjadi, kenyataannya memang menang. Nah ini merupakan alamun min alamatin nubuwah, salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, di mana beliau mengabarkan di sini bahwa saya nanti akan mendapat kemenangan. Pada ketika itu belum terjadi, masih mau diutus kok masihan. Nah, ini termasuk juga yang membuktikan adanya mukjizat Nabi apa? Sakitnya mata Ali bin Abi Thalib sembuh setelah diobati dengan ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Maka ini menunjukkan jadi kebenaran kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-11, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya di sana ada beriman kepada takdir. Beriman kepada qada dan qadar. Di mana itu kita ambil? Dari diberikannya bendera kepada orang yang tidak berambisi, kan tidak hadir, ya kan? Justru yang diberi apa? Orang yang tidak hadir. Orang yang hadir, banyak orang yang hadir, yang semuanya kepingin untuk diberi, tambah nggak dikasih. Justru yang diberi adalah orang yang tidak hadir. Ini namanya takdir. Bagian semacam itu sudah. Jadi bendera diberikan kepada liman lam yas'a ilaiha, orang yang tidak terlalu berupaya untuk menginginkan itu. Sementara orang yang sangat ingin diberi justru tidak mendapat. Ini juga percaya pada takdir. Jadi percaya pada takdir ini ya itulah takdir. Artinya itu senada dengan sabda Rasulullah, ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ma akhta'aka, sesuatu kata Nabi, sesuatu yang telah dituliskan tidak akan menimpa kamu, itu lam yusibaka. Ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Maka tidak akan pernah dia menimpa kamu. Tidak pernah kamu dapatkan gitu kan. Sebaliknya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Barang siapa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kamu dapatkan, untuk kamu terima, maka pasti tidak akan meleset. Pasti tidak akan meleset. Jadi tetap kita ini percaya beriman pada takdir. Takdirnya demikian. Jangan ketika ada orang mendapatkan sesuatu, kalau orang memahami semacam ini itu enak, nggak gampang hasad, melihat orang berhasil, ya sudah itu rezekinya dia. Itu rezekinya dia. Bahkan kalau bisa tambah senang juga. Jangan kemudian diomongin itu sebetulnya nggak pantas dia mendapatkan itu. Itu harusnya tidak berhak itu gini. Nah, dia itu tambah ini berarti ada hasad. Hati-hati nih. Hati-hati. Kita dengan mengimani takdir ini enak melihat sesuatu, kok dia yang dapat kok bukan saya ya misalkan. Ya itu mah rezekinya dia bisa jadi, ya kan? Ya, dan ini belum rezeki kita. Dan semacam itu. Tidak ada hasad. Ketika ada temannya, saudaranya mendapat kesehatan, ya bergembira. Bergembira. Jangan tidak mengimani itu. Atau juga ada keimanan yang salah. Ada keimanan yang salah berkaitan dengan takdir. Contohnya, orang berhujah dengan maksiat yang dilakukan dengan takdir. Ini nggak boleh. Kenapa kamu nggak sholat? Aku belum ditakdirkan sholat. Nanti kalau udah takdirkan kan sholat sendiri. Ya kan? Ayo ke masjid. Nanti belum ditakdirkan ke masjid saya. Ini nggak boleh. Mengapa kamu nggak sholat belum ditakdirkan untuk sholat misalkan? Mengapa mencuri sudah ditakdirkan mencuri? Dan tidak boleh berhujah dengan ini, maka tidak boleh. Ini sesat, nggak boleh. Jadi kita berusaha iya, maksimal iya, berdoa iya,
Tetapi hasil serahkan kepada Allah. Minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Itu sudah. Yang terakhir, bahwasanya tidak cukup seseorang hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim. Akan tetapi wajib bagi dia labudda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Ini penting bagi kita semuanya. Insya Allah semuanya ini muslim. Jadi tidak cukup yang sekedar yang penting sudah Islam. Apa agamamu? Islam. Tapi tidak berupaya dibarengi untuk mengetahui, untuk mencari ilmu berkaitan dengan Islam itu sendiri. Tentang rukun Islam, rukun iman, konsekuensinya apa yang diperintahkan, apa dilarang. Kalau ini tidak tahu maka tidak benar. Jadi belum cukup hanya sekedar muslim, akan tetapi harus dibarengi dengan mengetahui, mengilmui apa saja kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Setelah itu, setelah tahu, kemudian menunaikan hak itu, menunaikan kewajiban itu di dalam kehidupannya. Jadi nggak cukup dengan sekedar yang penting Islam. Dan Islam kan Islam, KTP-nya Islam. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, nggak pernah. Nah ini tentu tidak benar orang semacam ini. Nah itu diantara yakni apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis tersebut. Nah sebelum kita masuk di dalam yakni tafsir bab berikutnya, di kitab aslinya, kitab tauhid aslinya, ini di sana penulis menyebutkan tentang kandungan bab. Jadi satu bab dirangkum. Sebenarnya sudah kita jelaskan. Tapi ada bagusnya kalau kita baca sekilas poin-poin kandungan dari bab ini. Kesimpulan dari bab ini. Nah, di antara kandungan di bab ini, kita baca sekilas ya, ada beberapa poin. Jadi, bab yang sejak bab ini ya, sejak awal bab ini. Yang pertama adalah bahwasanya ana dakwah ilallah, dakwah kepada Allah itu adalah thoriqu manitaba Rasulullah atau Rasulullah SAW. Berdakwah kepada syahadat an la ilaha illallah itu merupakan thoriqoh, pandangan hidup, jalan hidup. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ini maksudnya dakwah kepada syahadat an la ilaha illallah, dakwah kepada Allah, kepada tauhid, ini merupakan jalan hidup orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jangan ditinggalkan sejauh kemampuan kita. Ini lakukan sejauh kemampuan kita. Kemudian yang kedua, diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas dalam berdakwah semata-mata karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Karena kebanyakan orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Bisa jadi kelihatannya ngajak kebenaran, tapi intinya mengajak kepada dia sendiri untuk memperbanyak jamaahnya, kelompoknya, muridnya, semacam ini. Ini jangan sampai demikian. Kemudian juga yang ketiga, mengerti betul dan yakin akan apa yang didakwahkan ada termasuk kewajiban. Orang yang berdakwah tentu harus tahu tentang apa yang akan didakwahkan. Terus kalau ditanya, umat ini mau kamu ajak kemana? Ya enggak tahu, pokoknya diajak aja. Ya ini tentu butuh ilmu tadi. Kemudian berikutnya juga termasuk yang keempat, termasuk bukti kebaikan tauhid, bahwa tauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di antara berikutnya, di antara keburukan syirik, yaitu syirik adalah merendahkan Allah. Merendahkan Allah. Kemudian juga termasuk masalah yang sangat penting, bahwa seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang yang berbuat syirik. Seorang muslim perlu dijauhkan dari lingkungan orang-orang berbuat syirik. Maka ini pentingnya lingkungan ya, pentingnya lingkungan. Kenapa? Supaya nanti tidak menjadi seperti mereka, tidak terpengaruh. Sekalipun mereka belum melakukan perbuatan syirik. Maka lingkungan ini penting. Lingkungan. Maka kalau ada lingkungan yang baik-baik, bagus. Kalau lingkungannya tidak baik, nah ini mencari yang baik, semacam itu. Termasuk juga di kandungannya, tauhid ada kewajiban pertama. Tauhid adalah yang pertama kali harus didakwahkan sebelum semua kewajiban yang lain, termasuk kewajiban sholat. Tapi ingat, kalau sekarang ini sudah masuk Islam ya, pada ya sudah sholat, pada sudah mungkin ya bertauhid, bagaimana? Ya sambil kedua-duanya. Ketika melihat sholatnya salah, ya sudah dibetulkan. Sambil penekanan tetap kepada tauhid tadi. Tauhid ini pengaplikasian ya, semacam itu, pengamalan dalam kehidupan kita. Kemudian juga pengertian supaya mereka mentauhidkan Allah adalah termasuk ini pengertian syahadat. Syahadat an la ilaha illallah. Ini. Kemudian juga seseorang bisa jadi termasuk ahlul kitab, akan tetapi dia tidak tahu pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya. Diberi kitab, ahlul kitab, tetapi tidak memahami, tidak tahu apa arti ini, apa makna la ilaha illallah. Atau juga mungkin tahu tapi tidak mengamalkannya. Kemudian juga perlu diperhatikan metode pengajaran secara bertahap tadi. Perlu diperhatikan metode secara bertahap. Yang ke-12, dimulai dari masalah yang paling penting, kemudian yang penting, dan berikutnya. Ini di dalam berdakwah. Jangan ngurusi masalah-masalah yang bisa boleh begini, boleh begitu. Masalah-masalah yang memang para ulama juga membolehkan yang ini atau yang itu, diangkat. Akhirnya menjadi pecah. Sementara yang intinya tauhid tidak tersampaikan. Ya mulailah dari yang paling penting, kemudian berikutnya. Nah, termasuk juga yang kita sebutkan, salah satu sasaran pembagian zakat adalah orang-orang yang fakir. Orang yang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Orang berilmu supaya menjelaskan sesuatu yang masih dilakukan oleh orang-orang yang sedang belajar. Demikian juga berkaitan dengan zakat, dilarang untuk mengambil harta pilihan orang yang paling mahal harganya, tidak boleh. Maksud juga poin yang ke-16, supaya menjaga diri dari tindakan zalim terhadap seseorang. Ini yang pertemuan sebelumnya. Jangan mudah-mudah melakukan kezaliman. Kenapa? Karena apa? Doanya orang yang terzalimi itu mustajab. Nanti kalau ada orang walaupun orang kelihatan miskin, orang gitu aja diperlakukan semaunya sampai mendoliminya. Bisa jadi orang yang miskin, fakir, nggak punya apa-apa itu justru tambah doanya mustajab kalau dia terzalimi. Sehingga mendoakan jelek pada orang yang mendoliminya, ini bahaya nih. Ini bahaya. Nah, ini hati-hati, untuk dijaga. Demikian juga diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwa doa orang yang madlum, doa orang yang madlum itu adalah mustajab. Dia akan mudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga di antara bukti tauhid adalah hal-hal yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, seperti kesulitan, kelaparan, dan wabah penyakit. Kemudian ke-19, sabda Rasulullah yang tadi ya, yakni demi Allah niscaya akan kuserahkan bendera komando perang ini dan seterusnya, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian. Ini salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW.
Termasuk tadi sebagian telah kita sebutkan. Demikian juga tadi dakwah hendaknya dengan cara yang bijak, lemah lembut, bijak, dan sebagaimana diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Dan sampaikanlah kepada mereka hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka laksanakan ini. Sebagaimana tadi kita telah sebutkan. Demikian juga mengetahui hak Allah di dalam Islam. Sekali lagi kita seorang muslim, sudah lama masuk Islam, sudah lama, bahkan sudah mungkin sejak lahir, maka hendaknya kita mengetahui hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Apa tadi hak Allah itu? Yang pertama apa? Yang harus kita tunaikan? Sudah kita lewati itu. Apa hak Allah yang wajib kita tunaikan? Yang pertama? Yang pertama, ingat hadis Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Di halaman awal. Apa? Ayya buduhu wa la yusiku bi syai'a. Agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini ingat. Ya, bagaimana kita akan melakukan itu kalau kita nggak paham? Contohnya misalkan kau sholat ya. Sholat tapi tidak tauhid. Tapi melakukan kesyirikan. Sholatnya nggak berguna. Makanya pertama. Yang kedua baru kemudian sholat. Baru kemudian nanti zakat, puasa, haji. 6. Demikian juga boleh bersumpah di dalam menyampaikan petunjuk ini untuk tauhid. Dan sementara mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kita juga bisa berdakwah ya, menyampaikan al-haq, menyampaikan Islam, menyampaikan at-tauhid, menyampaikan sunnah ini kepada yang lain. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keadaan kita, kepada orang-orang yang mungkin bisa, yang dekat dengan kita. Ya. Kenapa? Berharap mudah-mudahan mendapat pahala yang sangat besar bagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada harta dunia yang paling leks. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, kalau nggak ada, sementara mungkin sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.